Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini, di majelis di salah satu rumah Allah azza wa jalla, dan kita ingin mempelajari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberikan sakinah, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq karya beberapa ulama rahimahumullah. Jadi ini masih mukhtasar ya. Kalau antum mau lengkapnya ini 4 jilid. Kalau mau lengkapnya dengan mukhtasarnya saja sudah cukup insyaallah. Mukhtasar itu ringkasan. Kita sampai pada pembahasan ad-dulmu. Qala rahimahullah ad-dulmu, kedzaliman. Kedzaliman, ad-dulmu atau ad-dulmu atau mazlamah, artinya kedzaliman. Maknanya secara bahasa wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari apa? Lawan dari apa? Hikmah atau adil. Adil itu memberikan setiap yang berhak sesuai dengan haknya. Hikmah menempatkan suatu pada tempatnya. Nah, dulmu ini lawan dari dua hal itu. Jadi meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Yang misalnya hak orang lain kita ambil, berarti ini bukan hak kita, hak orang lain. Jadi tidak ditempatkan pada tempatnya. Termasuk kedzaliman pada Allah, mendolimi Allah dalam bentuk apa? Menempatkan ibadah untuk selain Allah, atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan lain sebagainya. Ini namanya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Secara istilah mirip ya, sama, cuma ada tambahan sedikit. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtassab al-muhtasi bihi, meletakkan sesuatu pada selain tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang khusus baginya, baik dengan pengurangan atau tambahan, atau berpaling dari waktu dan tempat. Ya, ini perinciannya saja ya. Ini makin ditambah kata-kata makin pusing. Intinya meletakkan suatu di pada tempatnya. Dan ada beberapa pendapat yang lainnya. Saya kira tidak terlalu penting untuk kita baca karena makin banyak pendapat makin pusing. Jadi yang lebih penting bagi kita mengetahui hakikatnya, terus mengetahui pembagiannya dan macam-macamnya, agar kita benar-benar bisa terhindar dari segala bentuk kedzaliman apapun itu. Sekarang sedikit membedakan beberapa istilah yang serupa. Perbedaan ad-dulmu dengan sinonim-sinonimnya. Ada 2 sinonimnya, yaitu al-jaud dengan al-hadmu. Artinya sinonim, tapi sinonim pasti ada sisi perbedaan, tidak ada sinonim persis. Al-jaud khilaful istiqomah fil hukum. Kalau jaud itu adalah menyelisih yang lurus dalam hukum. Jaud itu khusus masalah hukum, pengadilan. Jaud itu dalam masalah pengadilan. Jadi kalau hakim menghukuminya tidak lurus, tidak tepat, itu namanya hakim yang jaud. Pelakunya disebut jahil. Jadi hakim jahil, hakim yang dolim. Dolim dalam masalah hukum itu namanya jaur. Kemudian wadulmu dororun la yustahaku wa la yuhibu iwadon. Ini sisi perbedaan yang lain. Kedoliman itu adalah bahaya yang tidak hak, suatu bahaya yang tidak berhak ditimpakan pada seorang,
wala yutbi'uhu iwadun dan tidak diikuti dengan ganti. Jadi membayarkan orang tapi tidak diganti, tidak ada ganti rugi, itu namanya dzulm. Sawan kana min sultanin aw hakimin aw ghairihima, baik itu dari pemimpin, penguasa, hakim atau yang lain. Nah, intinya kalau jauh itu khusus dalam kehakiman, pengadilan. Kalau dzulmu umum ya, baik pengadilan maupun yang lainnya. Sekarang perbedaan dzulmu dengan al-hadmu. Al-hadmu nuqsanu ba'dil haqqi. Kalau al-hadmu itu artinya mengurangi sebagian hak, mengurangi sebagian hak. Kalau ad-dzulmu umum juga, bisa mengurangi sebagian, bisa mengurangi seluruhnya. Itu namanya ad-dzulmu. Jadi kalau al-hadmu lebih khusus untuk mengurangi hak saja, tidak sampai menghabiskan. Wala yuqalu liman ukhidha jami'u haqqihi, jadi tidak dikatakan bagi orang yang diambil seluruh haknya berarti dia telah dihudim ya, di apa namanya, nggak ada bahasa Indonesia nya, pokoknya hadmu nggak cocok untuk orang yang diambil seluruh haknya. Dzulmu yakunu fil ba'di wal kul, jadi dzulmu itu umum untuk diambil sebagian ataupun semuanya. Dalam surat Toha ayat 112 nih Allah memakai kata dzulmu sama hadmu. Kata Allah, fala yakhafu dzulman wala hadman. Jadi orang yang di surga itu nggak takut kedoliman, nggak takut hadmun, nggak takut dzulmun, nggak takut hadmun. Dzulmun itu apa? Nggak dapat hak. Kalau hadmu dikurangi hak, dapat tapi nggak lengkap, itu hadmu. Jadi di surga nggak ada kekhawatiran seperti itu. Aila yumna'u haqqahu, tidak dihalangi haknya atau sebagian haknya. Aslul hadmi fil Arabiyyah, asal kata hadmi dalam bahasa Arab adalah nuqsan, kurang. Wa minhu qila lil munkhafid min al-ard, termasuk kategori ini adalah tanah yang cekung, itu disebut hadmun, kurang. Kemudian kita masuk dalam dalil-dalil yang berisi tentang larangan dari kedoliman, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 31, wa mallahu yuridu dzulman lil ibadi. Allah enggak pengen mendolimi hamba-hamba. Allah enggak pengen mendolimi hamba-hamba. Jadi keinginan Allah semuanya kebaikan. Keinginan Allah semuanya baik. Kalau Allah menimpakan keburukan, iya, tapi menginginkan keburukan tidak. Ini secara adab ya, kita harus tahu. Jangan sampai mengatakan Allah pengen keburukan. Allah nggak pengen keburukan. Allah menimpakan keburukan, iya, tapi menginginkan tidak. Jadi Allah nggak menginginkan kedoliman kepada hamba-hambanya. Ini membahas tentang larangan kedoliman. Kenapa yang dibahas Allah? Ya, karena Allah mengharamkan kedoliman. Allah mengharamkan kedoliman. Maka didahului dengan dalil bahwasanya Allah tidak mendolimi. Nanti dihubungkan dengan hadis. Kemudian dalam Fussilat ayat 46 Allah berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Rabbmu itu tidak zalim kepada hamba-hamba sama. Nah, kalau tadi tidak ingin, kalau ini tidak melakukan. Tidak melakukan. Wa ma rabbuka bidzallamin. Allah tidak melakukan kedzaliman terhadap hamba-hamba. Abid itu jamak, ibad juga jamak. Kemudian surat Al-Imran ayat 108. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan tidaklah Allah menginginkan kedzaliman untuk semesta alam. Semesta alam itu makhluk ya. Seluruh makhluk itu adalah alam. Selain Allah semuanya adalah alam. Jadi Allah tak mendolimi siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba-hamba ya di antara alam itu adalah hamba-hamba. Kemudian dalam surat Saba ayat 42, wa naqulu lil ladzina dzalamu. Nah, sekarang sudah berkaitan dengan kedoliman yang dilakukan oleh hamba. Kalau ayat-ayat yang barusan 3 ayat ini berbicara tentang Allah tidak dolim, maka sebagaimana Allah tidak dolim, kalian juga tidak boleh dolim. Sekarang ayat berisi tentang
akibat yang diperoleh bagi orang-orang yang dolim ketika di dunia. Wa naqulu lil ladzina dzalamu, kami katakan kepada orang-orang yang dolim di dunia, dzuqu adzaban nar, rasakan adab neraka. Begitu kata Allah di hari kiamat kelak, rasakan adab neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang dolim. Dolim pada siapa? Macam-macam ya. Dan seluruh dosa itu kedoliman. Karena dosa itu berarti tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Kalau kita menempatkan suatu pada tempatnya, enggak dosa, enggak salah, bahkan berpahala ya, kalau diniatkan ibadah. Jadi rasakan adab neraka alati kuntum biha tukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Mendustakan adab neraka itu juga kedoliman. Ya. Karena yang namanya berita dari Allah, haknya adalah dibenarkan. Kita tempatkan berita pada pembenaran di hati kita. Kalau enggak kita benarkan, berarti kita tidak menempatkan berita Allah pada tempatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 18, "Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Tidak ada bagi orang-orang zalim dari teman dekat, teman hangat yang menolong, wala syafi'in maupun pemberi syafaat yang ditaati. Gak ada siapapun yang bisa membela orang-orang yang zalim di akhirat. Di neraka mereka kalau kekal ya kekal, gak ada yang bisa nolong. Wa ma lidzalimina min ansar, dalam ayat yang lain Al-Maidah 72. Tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Sudah, kalau di neraka ya di neraka. Itulah orang yang zalim yang tingkat zalimnya tingkat paling tinggi, yaitu apa? Kufur, syirik. Kedoliman paling tinggi, kufur, syirik, sama nifak. Kalau itu sampai tingkat itu, kedolimannya kekal di dalam neraka. Dan tidak ada penolong bagi mereka, tidak ada teman dekat, tidak ada pemberi syafaat. Syafaat tidak berlaku bagi orang-orang yang batal Islamnya. Kalau orang yang melakukan dosa-dosa tapi masih punya iman, masih punya tauhid, masih bisa dapat syafaat. Kemudian sekarang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah tabaraka wa taala." Hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma." Sungguh aku haramkan kedoliman atas siapa? Ala nafsi, atas diriku sendiri. Allah mengharamkan kedoliman atas diri Allah sendiri, terserah Allah. Jadi bukan diharamkan oleh orang lain ya. Sama seperti Allah mewajibkan atas dirinya, enggak ada yang mewajibkan Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang mewajibkan. Makanya tidak ada seorang hamba pun yang punya hak di hadapan Allah. Kenapa? Karena kalau hamba itu punya hak berarti Allah wajib. Tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri. Kalaupun ada hak, Allah yang memberi hak, ada tetap ya. Tapi hamba berhak secara sendirinya enggak ada. Tapi Allah memberikan hak kepada hamba, ada. Apa itu hak hamba? Apa hak hamba terhadap Allah? Allah yang beri, bukan hamba yang memang mengupayakan, tidak. Tapi anugerah dari Allah. Memang ada usaha dari hamba, cuma usaha itu juga diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa hak hamba atas Allah? Hah? Hak hamba kok ibadah? Apa? Apa? Ampunan. Ampunan. Nah. Ada yang lain? Hak hamba atas Allah. Di hadis Mu'ad Ibnu Jabal, di bebas dari neraka. Kalau apa? Apa? Iya. Jika tidak menyekutukan Allah maka tidak diadab. Tidak diadab. Hak hamba atas Allah apa? Allah yu'adzib ma la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak mengadab orang yang tidak syirik. Itu hak hamba. Satu-satunya itu saja disebutkan dalam hadis, yang lain enggak ada. Jadi seakan-akan hamba punya hak itu. Ini sebenarnya enggak punya, cuma Allah kasih. Saking besarnya nilai tauhid sampai Allah menyebutnya atau Rasul menyebutnya sebagai hak hamba. Betapa agungnya tauhid itu maksudnya. Jadi sampai itu menjadi hak hamba. Allah enggak akan mengadab seorang hamba kalau dia tidak menyekutukan Allah. Syaratnya tauhid. Tauhid itu agung banget, luar biasa. Makanya bodoh sekali orang yang enggak mengerti tauhid.
Kasihan, orang yang paling dolim itu orang yang tidak bertauhid. Orang yang paling dolim itu orang yang syirik. Makanya hati-hati kita belajar tentang kedoliman. Kedoliman terbesar itu apa? Kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Kedoliman paling besar. Kalau orang bisa bebas dari semua itu, maka Allah memberikan hak kepadanya untuk tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini haram dzulma ala nafsi, aku haramkan kedoliman atas diriku. Kemudian kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan kedoliman itu di antara kalian juga haram. Kedoliman di antara kalian juga haram. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling mendolimi. Kenapa? Sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anak diam ya. Anak-anak dikondisikan. Ditangkap dulu. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Ini fi'il nahi ya. Jadi pertama Allah menyatakan Allah enggak dolim pada siapapun, maka kemudian Allah mengharamkan juga kedoliman atas kalian, sehingga kalian enggak boleh saling mendolimi. Kata saling ini menunjukkan ada dua kemungkinan orang berbuat dolim. Pertama, orang mendolimi tanpa sebab, nah, itu yang paling buruk. Yang kedua, mendolimi karena membalas, itu juga buruk. Itu namanya saling. Makanya walaupun membalas jangan sampai dolim. Walaupun membalas ya. Walaupun membalas itu dibolehkan, tapi ada batas, harus adil. Makanya salaf mengatakan kalau kamu tidak bisa membalas dengan adil, lebih baik tak usah balas. Biar Allah yang balas, dunia maupun akhirat, itu lebih aman ya. Kalau orang beriman itu cari aman. Kalau orang yang kurang beriman itu cari nyaman, cari ketentraman duniawi. Tapi kalau orang beriman cari aman dan kenyamanan ukhrawi, akhirat. Itu bedakan orang beriman dengan orang yang kurang beriman. Kalau orang hanya suka menuntut balas, pengen memenuhi hak dunia, ini orang-orang yang kurang beriman ya. Tapi kalau orang beriman lebih menuntut pahala, lebih menghindari dosa-dosa, takut dengan dosa, lebih takut daripada sekedar menuntut haknya. Hak dunia itu fana ya, hina. Jangan terlalu dituntut. Kemudian dari Jabir, hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, ittaqud dzulma. Ittaqu itu takwa. Takwa itu hindari. Makanya Rasul juga bilang ittaqud dunya wattaqun nisa, hindari dunia, hindari wanita. Sampai begitu Rasulullah. Laki-laki disuruh menghindari wanita. Ya, khususnya yang bukan ada hubungan dengan kita gitu. Hindari wanita-wanita yang enggak ada hubungan dengan kita, bukan mahram, bukan istri, gitu. Hindari, hati-hati. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jadi hindarilah kedoliman. Kenapa? Karena kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi bisa jadi dulmu itu diambil dari kata dulumat, kegelapan. Jadi kedoliman kegelapan kata Rasulullah SAW. Hurufnya sama ya. Jadi kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Walaupun di neraka ada api, tapi api neraka apa? Hitam, gelap. Api neraka itu hitam, gelap. Api yang paling panas itu hitam, bukan asap, api. Kemudian wattaqus syuha, dan hindarilah kikir, pelit. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena pelit itu membinasakan orang sebelum kalian. Dulu Bani Israel ahli kitab banyak yang kikir, binasalah mereka. Jadi di antara yang membinasakan mereka adalah pelit, tidak mau berbagi. Kenapa? Ambisi terhadap dunia. Orang pelit itu karena apa? Cinta dunia. Kalau cinta akhirat pasti tidak pelit. Kalau cinta akhirat dia suka berbagi karena dia suka menabung.
menabung di akhirat ya. Investasi akhirat lebih dipentingkan daripada investasi duniawi belaka. Kemudian hamalahum ala an safaku dima'ahum, bahkan pelitnya mereka, cintanya mereka kepada dunia sampai membuat mereka menumpahkan darah-darah mereka. Ya, begitu, orang rela bunuh-bunuhan demi harta ya, naudzubillah min dzalik. Ya, bermusuhan, keluarga bermusuhan gara-gara apa? Warisan. Tanah tadinya tanah biasa jadi tanah sengketa. Gara-gara apa? Cinta dunia. Gara-gara pelit. Gak ada ithar, gak ada mendahulukan orang lain. Boro-boro ya. Untuk adil saja gak mau, dia maunya lebih, dia mau merampas hak orang lain. Pelit ya. Itulah kedoliman. Jadi orang pelit itu juga rawan dolim. Orang pelit itu rawan melakukan kedoliman. Wastahalu maharimahum, bahkan menghalalkan kehormatan mereka, kehormatan mereka. Berikutnya perkataan para salaf tentang kedoliman. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Inni la astahi an adlima man la yajidu alayya nasiran ilallah." Ini beliau sebagai penguasa juga menyatakan, sungguh aku malu untuk mendolimi orang yang dia gak punya atasku penolong kecuali Allah. Maksudnya orang lemah gak punya pembela sama sekali kecuali Allah. Kalau orang kuat kadang-kadang punya keluarga, punya pasukan, punya macam-macam ya. Justru orang yang betul-betul kuat, betul-betul hebat itu malu menyakiti orang lemah gitu maksudnya. Orang lemah itu gak ada pembela kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu, bukan takut, malu. Malu lebih tinggi daripada takut. Malu lebih hebat daripada takut. Makanya banyak orang yang gak berani melakukan haram karena takut. Ya bagus, takut pada Allah maksudnya. Kalau cuma takut satpam, takut polisi, belum bagus. Belum bagus. Ya bagus, tapi bagus di dunia, tapi di akhirat belum bagus. Sampai kamu takut kepada Allah, takut pada azab Allah, baru itu bagus. Lebih bagus lagi kalau kamu malu, itu lebih bagus lagi. Itu tingkatan iman ya. Makanya iman itu beda-beda. Mau berbuat salah, gak enak sama Allah, malu sama Allah. Nah, kalau tingkatannya udah malu sama Allah itu luar biasa. Imannya udah tinggi. Jadi mau menyakiti orang lemah, malu sama Allah. Mau menyakiti istri, malu sama Allah, tuh enak tuh. Istrinya enak tuh, punya suami yang begitu. Gak akan didolimi oleh suaminya. Gak ada KDRT. KDRT gak cuma menyakiti fisik ya, termasuk menyakiti perasaan. Kadang suami itu tangannya gak pernah mukul, tapi lidahnya tajam, menembus ke hati. Nah itu KDRT juga. Maka orang yang betul-betul beriman, dia takut kepada Allah, malu bahkan kepada Allah, gak berani menyakiti istri. Ini orang lemah. Ini titipan dari Allah, masa saya sakiti? Luar biasa kalau bisa begitu. Itu baru namanya orang betul-betul beriman. Kemudian berikutnya ada seorang laki-laki di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Inna dzalima la yadlimu illa nafsah." Sesungguhnya orang dolim, dia tidak mendolimi kecuali dirinya sendiri. Ini sebenarnya kalimat betul. Sebenarnya kalimat betul. Kalau kita mendolimi orang, hakikatnya mendolimi kita sendiri, itu betul. Mendolimi Allah apalagi, hakikatnya mendolimi diri sendiri. Makanya semua dosa itu mendolimi diri sendiri sebenarnya. Cuma Abu Hurairah ingin menegaskan lagi efeknya. Kata beliau, kata Abu Hurairah, kadang kamu salah. Jadi kata kadata kamu dusta kan aslinya. Tapi dalam bahasa Arab kadang bermakna kamu salah, enggak berarti bohong gitu kan. Kamu salah, kadata. Walati nafsu Abi Hurairah biyadi. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, demi Allah. Innal hubara la tamutu fi
wakriha min dzulmi dzalim. Sesungguhnya seekor burung itu bisa mati di sangkarnya gara-gara kedoliman orang dolim. Berarti nggak cuma mendolimi diri sendiri, bisa mendolimi burung juga. Ya, ini cuma menunjukkan efeknya, tapi hakikatnya tetap berdiri sendiri hakikatnya ya. Jadi Abu Hurairah tidak mengkritisi secara hakikat, tapi menunjukkan bahwa sejatinya jangan berbuat dolim, karena burung pun bisa mati gara-gara kedoliman orang yang dolim. Contohnya Pak, orang yang nangkap burung, udah tangkap, dipelihara mungkin atau digoreng terserah. Akhirnya Pak, dia seorang induk burung yang masih ngasih ngasih makan pada anak-anaknya. Gara-gara ditangkap anaknya pada mati. Nah itu kedoliman juga, hati-hati. Berarti kalau antum mau nangkap burung, jangan burung yang punya anak, tanya dulu ya. Boleh melihara burung boleh, tapi ya gitu, hati-hati. Jangan-jangan kamu mendolimi anak-anaknya masih kecil, masih nunggu ibunya mau dilolohi, mau dikasih makan apa, ulat atau yang lainnya. Itu kedoliman juga gitu maksudnya. Nah itulah kehati-hatian sahabat ya, seorang Abu Hurairah. Jadi kedoliman itu banyak, sampai mendolimi burung pun bisa. Burung mati gara-gara apa? Kedoliman orang yang dolim. Makanya jangan beli senapan-senapan gitulah. Nembak burung cuma iseng gitu, bukan karena nyari lauk, bukan. Kalau memang berburu untuk nyari lauk itu boleh. Tapi kalau cuma iseng pengen nembak-nembak, Nabi melarang ya tentang larangan menembak menjadikan hewan hidup sebagai sasaran tembak. Nabi mengharamkan itu, nggak boleh. Kalau antum mau latihan tembak, sasarannya itu benda mati, ya, jangan makhluk hidup, nggak boleh. Walaupun itu burung, walaupun anjing, walaupun apapun, nggak boleh. Ya, sasaran tembak itu apa? Benda mati itu ya, bulat-bulat itu. Kemudian ada seorang menulis, sebagian karyawannya Umar bin Abdul Aziz menulis kepada beliau meminta izin untuk melindungi kota Madinah, melindungi kota Madinah itu kota ya. Jadi ini kota ini kayaknya kurang aman. Jadi ada karyawannya yang menyurati beliau, kita mau menyiapkan pasukan untuk memberi pengamanan di kota. Maka dibalas tulisan itu oleh Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, hasinha bil adl, bentengi kotamu itu dengan keadilan. Cukup gitu. Bentengi kotamu dengan apa? Keadilan. Wanak itu rukoha minadul, dan bersihkan jalan-jalannya dari kedoliman. Itu luar biasanya. Dan memang betul, Umar bin Abdul Aziz itu memerintah cuma 2 tahun, tapi reformasinya, perombakannya luar biasa. Kedoliman itu diluruskan semua, dirapikan semua. Jadi ini pemerintahan yang super canggih ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz ini dinobatkan sebagai khalifah kelima. Luar biasa ya. Luar biasa beliau memerintah ya. Dirombak semua, direformasi semua. Semua bentuk kedoliman itu diluruskan semua. Korupsi, nepotisme, kolusi itu dibasmi semua oleh Umar bin Abdul Aziz. Makanya beliau ketika diangkat menjadi khalifah pun langsung memberikan pilihan kepada istrinya. Kamu kalau masih mau jadi istriku, tanggalkan semua perhiasan, taruh di Baitul Mal. Coba, itu harta halal. Karena kita jadi khalifah, maka taruh di Baitul Mal. Kita menjadi pelayan umat sekarang. Tapi kalau kau gak mau, silakan, selamat tinggal. Istrinya milih tetap bersama Umar bin Abdul Aziz. Begitu contoh bersihnya pemimpin saat itu ya. Masih adakah Umar yang begitu? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan ada. Itu ratu adil ya. Jadi luar biasa ya Ibnu Umar dalam memerintah. Jadi memang menegakkan keadilan luar biasa. Jadi percuma ya kota dibentengi dengan pengaman-pengaman banyak, tapi nggak ada keadilan. Mungkin
warga kota diamankan dari perampok, penjahat dan sebagainya, tapi tidak aman dari pemimpinnya sendiri, gitu maksudnya. Jadi keamanan yang paling penting itu dari atasan tuh. Rakyat itu akan merasa paling aman ketika apa? Memiliki pemimpin yang bisa mengayomi, itu yang paling penting. Fungsi pemimpin itu mengayomi masyarakat. Kalau fungsi itu berfungsi betul, sudah selesai, tidak perlu pengamanan macam-macam. Dan itulah yang ditegakkan oleh para khalifah Islam di saat itu ya. 4 khalifah, kemudian lanjutkan khalifah ini. Ini disebutkan sebagai khalifah kelima, walaupun urutannya bukan kelima, tapi keadilannya itu luar biasa. Itu pemimpin hebat tuh begitu. Jadi jangan cuma ingin merapikan kota, kemudian dibasmi pedagang-pedagang yang sembarangan gitu, kemudian gak disiapkan tempat yang layak dan sebagainya, penggusuran ini, penggusuran dan sebagainya. Itu kurang manusiawi sebagian tindakan seperti itu kurang manusiawi. Maka harus diperbaiki cara-cara seperti itu ya. Manusia itu harus dimanusiakan. Kemudian atharul dzulmi wa madarruhu, pengaruh kedzaliman dan bahayanya. Ini bahaya-bahaya kedzaliman. Pertama, orang yang zalim masrufun 'anil hidayah, dipalingkan dari hidayah. Dapat hidayah, walaupun dia udah dapat hidayah, gara-gara zalim hidayah gak datang lagi. Karena setiap hari kita butuh hidayah, setiap saat kita butuh hidayah, setiap detik kita butuh hidayah. Sekali hidayah dicabut kita menyimpang ya, bahkan itu melakukan kezaliman udah contoh dari hidayah yang dicabut. Yang kedua, adz-dzalim la yuflihu abadan. Orang zalim tidak beruntung selama-lamanya, dari dunia sampai kubur, sampai akhirat, sampai abadi, abadan, abadi. Yang ketiga, adz-dzalimu alaihi la'natu minallah. Orang yang zalim dilaknat oleh Allah. Apa artinya laknat? Laknat apa artinya? Dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat. Rahmat apa ini? Rahmat khusus. Kalau rahmat umum masih dapat. Rahmat umum itu rahmat di dunia, itu orang kafir pun dapat, orang fasik dapat. Rizki dunia itu rahmat umum. Tapi rahmat khusus itu yang di dunia juga sampai akhirat. Nah, di dunia rahmat khusus bentuknya apa? Iman dan amal, ilmu dan amal. Itu rahmat khusus, hidayah. Itu gak dapat rahmat khusus. Orang-orang yang zalim dijauhkan dari rahmat. Kemudian yang keempat, orang yang zalim diharamkan dari syafaat. Nah, itu di akhirat gak dapat syafaat. Khususnya yang zalim paling besar ya, yaitu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman paling besar. Nah, itu yang gak dapat syafaat. Kalau zalim-zalim yang di bawah kesyirikan masih bisa. Kemudian yang kelima, tusibu da'watul madlum wala tukhti'u. Bisa ditimpa apa? Doanya orang yang terzalimi. Wattaqi da'watal madlum, kata Nabi. Hindari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doa orang terzalimi dengan Allah penghalang, enggak ada tirai, langsung tembus ke Allah. Jadi kalau antum mau doanya tembus langsung itu terzalimi. Tapi jangan minta dizalimi. Ya kondisi terzalimi saja. Makanya kondisi terzalimi itu sebenarnya keberuntungan. Kalau paham. Kalau paham memanfaatkan momen. Jadi kalau antum saat ini sedang dizalimi orang, beruntung antum. Karena doa-doa antum tidak terhalang. Doa apa? Doa apa saja. Tapi jangan doa keburukan doang ya. Banyak orang kan kalau disakiti mendolimi didolimi itu mendoakan keburukan pada orang yang dolim. Salah ya, sebenarnya nggak harus begitu gitu. Walaupun itu nggak salah juga kan. Artinya boleh juga. Tapi kalau untuk doa kebaikan yang lain jauh lebih bagus daripada kita mengatakan misalnya, ya Allah laknatlah orang yang mendolimiku. Mending kita mintakan hidayah. Kalau dia dapat hidayah, dia menjadi orang soleh, seumur hidup dia soleh, kita dapat pahalanya. Itulah orang mukmin. Orang mukmin itu cari pahala, cari keuntungan. Jangan cari rugi. Itu orang cari rugi itu orang bodoh.
Apa untungnya coba kalau kita mendoakan buruk pada orang? Untungnya apa? Puas itu, tasyafi namanya. Dan tasyafi itu kepuasan nafsu, bukan kepuasan batin, bukan kepuasan hati, bukan. Itu kepuasan nafsu. Dan itu gak ada untungnya di akhirat. Di dunia pun gak ada untungnya. Jadi manfaatkan momen ya saat didolimi orang, berdoa yang baik-baik. Termasuk doakan orang yang mendolimi biar dapat hidayah. Masya Allah. Gara-gara mendolimi seseorang bisa dapat hidayah, ini luar biasa. Kemudian yang keenam, bidulmi yartafi'ul amal. Dengan kedoliman maka terangkat keamanan. Ya, keamanan pribadi terutama, dan keamanan masyarakat juga. Karena kedoliman maka masyarakat tidak aman. Kemudian yang ketujuh, ad-dulmu sababun lil bala wal iqab. Kedoliman adalah sebab bencana dan hukuman dunia dan akhirat. Makanya ulama juga menyebutkan bahwa balasan Allah yang tercepat adalah kedoliman. Allah itu membalas perbuatan hamba, ya, dosa-dosa itu banyak ditunda di akhirat, Tapi sebagian dicicipkan di dunia, terutama kedoliman. Jadi yang balasan cepat di dunia itu kedoliman. Makanya hati-hati dengan kedoliman. Apalagi mendolimi orang tua. Makanya tidak ada ceritanya anak durhaka kemudian bahagia. Tidak ada ceritanya. Itu langsung dibahas di dunia. Di dunia aja udah gak bahagia. Tapi kalau dia sadar, tobat, langsung minta maaf orang tua, ya Allah ampuni. Tapi kalau nggak tobat-tobat sudah, itu alamat tidak akan pernah bahagia. Alhamdulillah. Kalau orang tuanya belum mati, belum sempat minta maaf, ya udah tobat sama Allah semaksimal mungkin. Mendoakan kebaikan orang tua, beramal-amal kebaikan, semoga mengalir pada orang tua. Kemudian 8, tu'idal ad-dhalimu bidukhulin nar. Orang yang zalim itu diancam masuk neraka, itu secara umum ya. Kemudian di antara bentuk-bentuk kedzaliman terbagi di sini cuma terbagi 2 ya. Saya lebih suka kedzaliman terbagi 3. Nanti saya sebutkan pembagian yang lebih bagus menurut saya. Di sini dibagi 2, dzulmul abdi nafsahu. Hamba mendolimi dirinya sendiri. Nah ini sayang sekali contohnya ada yang zalim pada Allah juga ya. Yang pertama, yang paling besar adalah syirik. Nah syirik kepada Allah itu ulama menyebut ya, ulama yang lain menyebutnya itu kedzaliman pada Allah. Walaupun Allah tidak terzalimi, tapi namanya mendolimi Allah. Makanya inna syirka la dzulmun abdi. Syirik itu kedzaliman paling besar. Dan itu tidak disebut mendolimi diri, tapi mendolimi Allah gitu. Nah, ini pembagian agak gimana gitu. Kemudian yang kedua, ta'addi ala hududillah, melanggar batasan-batasan Allah. Nah itu betul, ini mendolimi diri sendiri. Artinya dosa yang berkaitan dengan Allah tapi di bawah syirik, itu disebut mendolimi diri sendiri, betul. Tapi kalau syirik mendolimi Allah namanya. Kemudian yang ketiga, as-saddu an masajidillahi an yudhkara fiha ismu, menutupi masjid-masjid Allah untuk dijadikan tempat ibadah, untuk zikir. Artinya menghalangi orang. Nah ini sebenarnya kedzaliman ke orang ini sebenarnya ya. Makanya campur-campur gak karuan. Kemudian yang keempat, katmus syahadah, menyembunyikan persaksian. Ini juga mendolimi orang lain. Jadi kalau kita tahu kasus bahwasanya si A ini yang salah, si B yang betul, kemudian disidang dan kita dipanggil jadi saksi, gak mau, menyembunyikan persaksian. Gara-gara itu maka hak tidak tersampaikan. Nah ini mendolimi siapa sebenarnya? Ini mendolimi orang lain juga. Maka contoh-contohnya ini kurang pas. Kemudian yang kelima, al-irad an ayatillahi bi ta'tili ahkamiha, berpaling dari ayat Allah dengan mengabaikan hukum-hukumnya. Nah ini bisa jadi, ini tergantung ayat Allah itu banyak. Kalau berkaitan dengan hak orang lain yang mendolimi orang. Tapi kalau berkaitan dengan enggak berkaitan dengan makhluk lain, itu betul mendolimi diri sendiri. Kemudian yang keenam, al-kadhib 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Nah ini levelnya mendolimi Allah lagi. Ini bahkan lebih tinggi daripada syirik ya. Berdusta atas nama Allah itu lebih tinggi daripada syirik. Disebutkan dalam surat Al-A'raf macam-macam dosa ya.
Innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghya wal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghya wa an tusyrika billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi berkata atas Allah apa yang kalian tidak tahu, itu terakhir. Maksudnya dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Setelah syirik ada berkata atas Allah apa yang kamu tidak tahu. Jadi ulama mengatakan ini lebih tinggi daripada syirik. Jadi makanya ayat-ayat yang mengatakan Allah tidak mengampuni syirik dan mengampuni duna dari kalimah yasha. Kata duna kalau diartikan selain itu, selain syirik, ini salah mengartikan. Yang betul bukan selain syirik, karena selain syirik ada yang lebih tinggi dari syirik dan ada yang sejajar dengan syirik. Banyak yang sejajar dengan syirik itu banyak. Makanya jangan bilang selain syirik. Kalau selain syirik seakan-akan cuma syirik doang yang tidak diampuni. Padahal semua dosa yang selevel syirik, apalagi lebih tinggi, itu juga tidak diampuni. Ya, makanya betul dunadzalika artinya Pak, di bawah itu, bukan selain itu. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Di bawah syirik bisa diampuni kalau Allah berkehendak. Tapi kalau yang selevel syirik atau yang di atasnya lagi, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdusta atas Allah itu dosanya mendolimi Allah juga nih. Ini kedoliman terhadap Allah. Makanya ini nomor 1 atau yang A ini sebenarnya terbagi 2 ya. Di situ ada dolim pada Allah dan ada dolim pada diri sendiri. Nah baru yang B di sini itu yang ketiga jadinya C, yaitu ad-dulmul ibad ba'dihim li ba'din. Hamba mendolimi orang lain, hamba yang lain. Nah, mendolimi orang lain atau makhluk lain secara umum ya. Mendolimi malaikat nggak boleh, mendolimi jin nggak boleh, mendolimi manusia nggak boleh, mendolimi hewan juga nggak boleh, bahkan mendolimi bumi nggak boleh. Membuat kerusakan di bumi, menggunduli hutan, itu merusak bumi ya. Itu juga kedoliman. Nah itu kedoliman terhadap makhluk namanya. Itu yang B. Jadi kalau lebih enak pembagian dolim itu gini. Pertama dolim pada Allah, yang kedua dolim pada makhluk. Nah ini banyak tadi makhluk. Nah dolim pada Allah tadi apa? Syirik, kufur, nifak, kemudian berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini 3 atau 4 dosa paling besar. Itu dolim pada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian dolim pada makhluk banyak ya, banyak sekali. Contoh dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak makhluk itu banyak. Kemudian baru setelah itu dolim pada diri sendiri. Apa itu dolim pada diri sendiri? Selain dolim pada Allah, selain dolim pada makhluk. Jadi apapun larangan Allah, apapun perintah Allah yang dilanggar, yang enggak berkaitan dengan hak Allah dan enggak berkaitan dengan hak makhluk, itu berarti mendolimi diri sendiri. Nah, jadi dengan klasifikasi itu jadi jelas semua dosa itu dolim, karena dosa itu tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Di sini disebutkan dolim pada hamba yang lain itu terbagi 2, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Yang dengan ucapan, misalnya ghibah, ta'arud ilan nasi bil ghibah, jadi menggibah orang lain, namimah, sibab, mencela, syatam, mencaci maki, ihtikor, merendahkan, tanabus, menjuluki, bil alqab, dengan gelar-gelar yang buruk, sukhriyah, mengolok-olok, istihza juga mengejek, mengolok-olok, wal qadfi, menuduh palsu, wattiham bil batil, dan mencurigai dengan kebatilan. Ini semuanya ucapannya. Ini berkaitan dengan kedoliman pada orang. Padahal juga ke malaikat, dan banyak ya, dosa itu banyak. Kemudian yang kedua adalah kedoliman dengan perbuatan seperti membunuh. Kemudian adulmul waqi' alal muslimina bisababi dinihim, kedoliman terhadap kaum muslimin karena agama mereka. Macam-macam ya. Alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh, wasyuridu, yang diusir, wasujinu, yang dipenjara dengan cara yang dolim. Kemudian akhdul adlil ghair, merampas tanah orang atau sebagiannya. Kemudian
kedoliman yang keempat, kedoliman yang terjadi fil usar, di keluarga, ini KDRT ya. Seperti kedoliman anak-anak kepada kedua orang tuanya dengan durhaka, kedoliman suami-suami terhadap istri-istrinya, terhadap hak-hak istri, kedoliman istri-istri terhadap suami-suaminya dalam kekurangan dalam pelayanan terhadap hak suami. Kemudian kedoliman anak-anak perempuan sebagiannya dengan anak-anak perempuan sebagian bi'adlihinna dengan ditelantarkannya dari pernikahan, jadi gak dinikah-nikahkan oleh orang tuanya, dihalang-halangi karena mungkin yang datang kurang kaya, ditolak. Ini kedoliman pada anak perempuan. Berdoa ala aulad, mendoakan keburukan pada anak-anak. Wal qaswah fi ta'amul, keras atau kasar dalam bermuamalah bersama keluarga. Wa tabdil ba'dil aulad ala ba'din, kemudian pilih kasih ya, terhadap anak, yang satu diberikan daripada yang lain atas dasar dunia, itu udah boleh ya. Kemudian yang kelima, dzulmu ashabil wilayah wal manasib, kedoliman orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Seperti misalnya menolak, membuang kitabullah, jadi tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Itu kedoliman mereka para pemimpin. Berhukum dengan undang-undang buatan manusia, kemudian tidak memberikan hak-hak rakyat, kemudian mendahulukan seseorang dalam tugas atau jabatan, padahal ada orang lain yang lebih berhak. Nah, itu sering pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Kemudian yang ke-6, dzulmul umal, kedoliman para karyawan. Seperti misalnya kedoliman terhadap para karyawan, udah kerja tapi nggak diupah atau upahnya kurang dan lain sebagainya. Mengurangi hak-haknya atau mengakhirkannya dari waktunya, jadi gajinya ditunda-tunda. Atau taklifu bi umurin ghairi ma utfiqa alaihi ma'ru, atau memberi tugas yang di luar kesepakatan ya. Ini juga kedoliman pada karyawan. Kecuali ada kesepakatan baru lagi, ini saya tambah tugas, nanti saya tambah gaji, itu tidak masalah. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Bi umurin lan tajri al-adah ditaklifi, atau memberi tugas yang tidak sebagaimana adatnya ya, melebihi kapasitas. Kemudian yang ketujuh, aklu malil ghair, makan harta orang tanpa hak, seperti misalnya makan harta orang dengan batil, sama aja. Kemudian makan hartanya orang-orang lemah seperti anak yatim, kemudian mengambil riba, kemudian mencuri, suap, curang dalam muamalah, gulul juga, gulul itu korupsi ya, judi dan lain sebagainya. Kemudian perintah dari syariat ini, dari Islam, untuk mengembalikan kedoliman sebelum terjadi apa? Kiamat, sebelum mati. Kalau bisa kita mati gak bawa kedoliman, karena nanti akan bangkrut orang-orang yang dolim. Siapa yang diuji oleh Allah berupa dosa ya, telah pernah melakukan kedoliman kepada orang lain, baik itu mengambil harta atau mendolimi kehormatan orang atau mendolimi badan orang dan seterusnya, maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang ya, ketika di dunia yang fana ini, mumpung masih bisa menebus, masih bisa minta maaf, masih bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Di dunia masih bisa insya Allah kalau punya, kalau nggak punya ya minta maaf aja. Sementara kalau di akhirat sudah nggak ada dinar dan dirham, tapi yang ada adalah pahala, maka orang yang dolim akan transfer pahala kepada orang-orang yang terdolimi. Kalau ada pahala, kalau enggak, maka dosa orang yang terdolimi akan ditransfer kepada orang yang dolim sampai akhirnya dibalikin ke neraka. Padahal udah hampir masuk surga, dikontorong ya, dibalikin ke neraka. Itu namanya muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, maka minta dihalalkanlah sekarang. Seperti Nabi SAW ini menyampaikan hadis tentang istiqlal, minta dihalalkan itu. Ketika Nabi sakit sekitar 13 hari. Ini hari yang beberapa gitu, minta dipapah untuk naik mimbar.
Padahal Nabi sakit itu berat. Nabi menyampaikan, wahai manusia, mintalah dihalalkan sekarang sebelum tiba hari tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Jadi siapapun yang pernah mendolimi orang lain, minta dihalalkan sekarang. Kemudian beliau mengatakan, wahai manusia, siapa di antara kalian yang pernah saya dolimi, saya akan bayar sekarang, saya minta maaf sekarang. Hanya ada orang berdiri, saya Rasulullah. Ukasa berdiri. Itu Ukasa yang dulu kalau Nabi bilang ada orang masuk surga tanpa hisab, dia juga yang angkat tangan. Ini lagi angkat tangan merasa didolimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Rasulullah. Kenapa kata Rasul? Dulu kamu pernah memukul saya di barisan. Ketika kamu perang karena terlalu maju dipukul dengan kain. Saya nuntut itu ya Rasulullah. Rasul sakit. Mau balas Rasul memukul dengan kain. Kemudian apa? Ya silakan. Ali bin Abi Thalib nggak rela. Kata Ali, ya Rasul biar saya aja yang dibalas. Enggak, saya yang melakukan, saya yang dibalas. Kemudian Rasul sudah siap mau dibalas. Kata Ukasa, ya Rasul, engkau dulu mukulnya pakai kayu. Kata Rasul, Ali ambilkan kayunya. Ali nggak tega, tapi disuruh ngambil, ya udah ngambil. Ambil kayu. Kemudian tongkat, ya, sebuah tongkat. Kemudian apa? Udah dipegang tuh tongkat sama Ukasa. Dan Rasul udah siap mau dipukul. Kata Ukasa, ya Rasul, dulu aku dipukul telanjang bulat, telanjang dada. Rasul mau buka bajunya, dibuka bajunya. Minta dibalas melihatnya. Sebelum datang apa? Dari tidak ada pembalasan kecuali dengan pahala dan dosa. Kemudian dibukalah baju Rasul. Sahabat yang lain nangis semua, ini tega benar ini Ukasa. Udah dijamin masuk surga masih begitu. Nangis para sahabat yang lain, gak tega melihat Rasulullah. Akhirnya melangkahlah Ukasa naik ke mimbar, bawa tongkat. Setelah di dekat Rasul tongkatnya dijatuhkan dan ternyata memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nempelkan kulitnya dengan kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu modus dia ya. Terakhir tentang kisah kedolimannya. Kisahnya dulu ada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu di dalam Sahih, Ana Arwa binta Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid. Arwa binti Uwais, ini seorang wanita, menuduh, mengklaim sesuatu kepada Sa'id bin Zaid, pada Sa'id gitu ya. Anu akhadha syai'an. Jadi Arwa menuduh Sa'id mengambil sesuatu dari tanahnya. Jadi Arwa ini lapor, si Sa'id sudah mengambil tanahnya, merampas tanah. Fakhasamathu ila Marwan. Maka si Arwa ini bersengketa, diajukan ke Marwan ibni Al-Hakam, khalifah saat itu atau gubernur mungkin. Khalifah. Kemudian faqala Sa'id. Maka Sa'id pun berkata, Ana kuntu akhudhu min ardiha. Aku dulu memang mengambil dari tanahnya syai'an, sesuatu sedikit, ba'dal ladzi sami'tu min Rasulillah, setelah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Marwan, wa ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memang apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man akhadha shibron minal ardi, siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah, dulman secara dolim, tuwiqahu ila sab'i aradin, akan dikalungkan kepadanya sampai 7 lapis bumi di hari kiamat. Faqala lahu Marwan, maka akhirnya Marwan berkata kepada Sa'id, la as'aluka bayyinatan ba'da hada. Aku enggak akan minta bukti setelah ini. Aku tidak akan minta kepadamu bukti setelah ini. Maksudnya Marwan percaya. Faqala, maka dia berkata, Allahumma in kunta in kanat kadibatan fa'ami basaraha. Kata Sa'id, ya Allah, seandainya Arwah ini dusta, si wanita ya, kalau dia dusta maka butakan matanya.
butakan pandangannya. Waqtulha fi ardiha, dan bunuhlah di tanahnya sendiri. Qala fama matat hatta dhahaba basaruha. Ternyata betul, tidaklah dia mati kecuali sudah buta duluan. Tsumma baina hiya tamsi, karena dia buta ketika dia berjalan, fi ardiha, di tanahnya sendiri, it waqa'at fi hufratin, tiba-tiba jatuh ke lubang sumur kali dan mati di situ. Ini doanya Sa'id yang terzalimi terkabul. Jadi gimana sih? Arwah kok menuduh Sa'id, kok Sa'id yang benar sekarang? Ternyata Sa'id mengambil hak tanahnya, itu tanah dia gitu. Karena apa? Dengan hadis Nabi SAW, orang yang mengambil tanah orang 1 jengkal akan dikalungkan dari kiamat. Jadi itu haknya Sa'id maksudnya. Jadi si wanita inilah yang tuduhannya dusta ya, tuduhannya dusta. Makanya betul dia mendapatkan doa orang yang terzalimi. Ya, hati-hati dari kezaliman, karena doa orang yang terzalimi bisa mustajab. Tapi itu tadi saya bilang ya, lebih bagus kita doakan yang baik-baik saja. Kalau memang nggak bisa mendoakan kebaikan, minimal doa yang diajarkan Nabi SAW. Gimana doa Nabi ketika terzalimi? Allahumma ij'al faqrana ala man zalamana. Ini umum. Antum mungkin terzalimi oleh si fulan, antum nggak bisa ngitung banyak orang terzalimi antum mungkin. Contohnya didolimi dengan digibah orang kita nggak bisa ngitung siapa yang orang menggibah kita, mungkin banyak. Maka cukup antum katakan, ya Allah, jadikan balasanku untuk orang yang mendolimiku. Maksudnya apa? Diserahkan ke Allah, terserah engkau mau balas bagaimana ya terhadap orang yang mendolimiku. Dan begitu doa-doa hebat tuh kayak gitu. Artinya kita nggak tahu pembalasan yang adil itu seperti apa. Allah yang lebih tahu. Kita serahkan ke Allah. Sama seperti doanya bulan Uhud itu ya, ketika dibawa untuk mau dihukum, mau disiksa di gunung, mau diterjunkan gunung, dia berdoa, ya Allah, aku serahkan kepadamu mereka mau diapain. Jadi diserahkan ke Allah. Ternyata gunungnya goncang, kemudian orang itu pada jatuh. Jadi Allah yang lebih tahu perlakuan yang terbaik untuk hambanya ya. Untuk doa yang agak buruk itu, masalahnya itu buruk ya, keburukan itu kita serahkan ke Allah. Tapi kalau kebaikan kita boleh menyebut ya, kita ingin kebaikan apa untuk orang lain. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma. Ya, terkait syirik tadi, sesungguhnya tidak mengampuni orang-orang pelaku syirik kecuali sebelum hajatnya dia sudah bertobat kepada Allah. Ya. Ya. Artinya yang tidak diampuni itu adalah ketika dia belum bertobat sehingga dia mati dalam keadaan syirik. Ya. Nah, ada satu makna berarti dosa-dosa selain syirik Allah bisa mengampuni. Ya. Nah, konteksnya ampunan atas dosa selain syirik ini apakah karena beratnya timbangan kebaikan seseorang atau memang ampunan dari Allah? Seperti apa kira-kira bisa berapa? Ya. Jadi saya urutkan lagi, bukan selain, tapi di bawah. Ya. Jadi Allah akan mengampuni yang di bawah syirik. Liman yasha, kata Allah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah nggak mau mengampuni, Allah siksa juga. Ini terserah Allah. Kriterianya apa? Allah a'lam. Bukan karena amal. Kalau karena amal, kita punya amal soleh dan kita juga punya dosa. Kalau amal kita sama dengan dosanya, itu 0. Dan 0 itu nggak masuk neraka. Nah, masalahnya kita nggak tahu apakah amal kita sama atau enggak. Tapi rata-rata kita itu dosanya lebih banyak daripada amalnya. Dan kita merasa sholat sering, puasa sering, sedekah sering, akhlak mulia sering, tapi belum tentu diterima. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Banyak amal kita nggak diterima. Jadi jangan terlalu GR dulu ya. Kita tuh merasa soleh, itu perasaan itu pun ujub, itu bahaya. Itu juga menggugurkan pahala-pahala. Makanya kebanyakan orang Muslim itu merasa kayak mau masuk surga aja gitu. Padahal belum tentu. Kita tuh bisa bebas dari syirik itu udah luar biasa. Kira-kira Ustaz, agak dulu ya kira-kira Ustaz, yang Allah tuh mengampuni dosa para hambanya, walaupun hambanya tidak, artinya amalnya tidak jadi apa kemudian? Keluhnya adalah tauhid. Ya karena dia nggak syirik. Kalau orang tauhidnya sempurna, betul-betul kuat tauhidnya, nah ini menjadi sebab diampuni seluruh dosa.
Itu di hadis qudsi juga Allah menyatakan, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Kalau kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan. Sepenuh bumi nih, enggak cuma setinggi gunung, sedalam samudra, sepenuh bumi mencakup semua itu. Kalau sepenuh bumi kesalahan semua didatangkan padaku, kamu datang padaku. Tapi apa? Tsumma la tusyriku bi syai'a. Tapi kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tauhid murni. Betul-betul bebas dari kesyirikan. Maka apa kata Allah? La ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Maka aku akan datangkan kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Kalau orang bisa memaksimalkan tauhid, ini yang disebut dengan tahqiq tauhid, bisa mengampuni seluruh dosa. Hadis yang lain, hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu apa? Hadis kartu. Jadi ada hamba didatangkan hari kiamat, kemudian ditunjukkan catatan amalnya berupa gulungan. Ada 99 gulungan, dan satu gulungan itu sejauh mata memandang kalau dibentangkan, isinya dosa semua. Kemudian Allah tanya, hai fulan, hai abdi, wahai hambaku, hal marrabbika khairun qattu? Apakah kamu punya kebaikan? Bukan gitu nanya. Pokoknya gitu. Apakah kamu punya kebaikan? Arabnya tadi salah. Kemudian kata hamba itu, ya Allah, enggak punya. Enggak punya, ya Rabbi. Wahai Rabbku, aku enggak punya kebaikan. Kata Allah, bal laka khair. Bahkan kamu punya kebaikan. La dzulmal yaum, enggak ada kezaliman hari ini, kata Allah. Kemudian Allah keluarkan sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian didatangkan timbangan 99, ditaruh dalam timbangan. Kemudian Allah datangkan kartu. Kata orang itu, ya Allah, apa yang bisa diperbuat dengan kartu ini? Kata Allah, la dzulmal yaum, enggak ada kezaliman hari ini. Maka diletakkanlah kartu itu di dalam timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah lebih berat daripada 99 gulungan catatan dosa semua. Itu juga keajaiban dari tauhid. Makanya penting sekali orang itu belajar tauhidnya. Jangan merasa sudah puas, jangan merasa sudah hebat. Tauhid kita masih lemah. Tauhid kita rata-rata belum seberapa dibanding dengan tauhidnya para sahabat, itu sangat jauh. Makanya belajar terus biar kita tahu tauhid yang sebenarnya seperti apa. Bisa mati membawa tauhid, itulah kemenangan yang paling besar. Demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.